Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah teman dan sobat sekalian, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahsin surat Al-Fatihah. Saksikan videonya sampai akhir, jangan di skip. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa memahami cara membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Sebelum kita beberkan satu persatu tentang bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan sesuai tajwid dan makharijul hurufnya, ada baiknya kita baca dari ayat pertama sampai terakhir. Perhatikan dengan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah, sekarang kita pelajari satu persatu cara membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah untuk panjang pendeknya diperhatikan ya. Untuk tanda bacaan seperti ini ataupun tanda bacaan yang diayunkan yang panjangnya 2 harokat ya. Nah, ini diayunkan saja ya. Diayunkan. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cuma diayun saja. Usahakan jangan dibaca lurus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 2 harokat ini dibaca lurus ya, maka biasanya kepanjangan lebih daripada 2 harokat, maka cukup diayun saja. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup diayun saja. Kemudian perhatikan untuk membaca surah Al-Fatihah adalah vokal bunyi harokat A, I, dan U ya. Untuk A sempurnakan bunyi A-nya, untuk I sempurnakan bunyi I, U sempurnakan bunyi U-nya. Jadi jangan sampai bunyi A berubah bunyi menjadi I menjadi atau menjadi O. Jadi betul-betul sempurnakan bunyi harokat A, I, dan U ya. Kita contohkan. B dari B. B jangan B. Bes. Jadi bis ya. Mi. Milla. Milla bukan mela. Besmela. Jadi bismillahi bukan he. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan betul-betul a i u-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Ya, coba kita baca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita contohkan seumpama AIU-nya tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak sempurna karena AIU-nya tidak disempurnakan, ya. Itu bismillah. Kemudian perhatikan semua huruf yang sukun yang bukan huruf qalqalah maka jangan dipantul. Semua huruf bisa berpotensi memantul ketika sukun, maka perlu kita ketahui huruf yang boleh memantul ketika sukun itu ada cuma 5 saja. Baju di toko, ba jim dal, baju di toko, to da ya, ba jim dal toko, cuma itu saja. Contoh bis, nggak boleh dibaca bismillah, nggak boleh. Bismillah, maka dia jelaskan huruf sinnya ini sifat desisnya ya. Bis, jadi tidak boleh bis ya. Kemudian tasdid ini penjelas penekanannya ya. Penekanannya ini di ro ya, ro tasdid ini. Semua yang ada tas itu perhatikan untuk penekanan hurufnya. Rahmanir nah, jelas. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ini nggak jelas harokatnya yang ditasdid ya. Ya, kita contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaannya yang sempurna, basmalah ya. Kemudian alhamdulillah, perhatikan dua harokatnya ini diayun saja. Nah, kemudian di akhir ayat itu mad arid li sukun bisa sampai 5 ataupun 6 harokat panjang ya. Nah, perhatikan huruf sukun ini jangan sampai memantul. Alhamdulillahi rabbil, nggak boleh. Sempurnakan iunya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini belum sempurna ya. Sempurnakan ayunya. Alhamdu, du sempurna bunyi u bukan do ya. Alhamdulillah, li bunyi sempurna bukan lel, lellahi, lillahi, rabbil, bil bukan bel, rabbil ya, rabbil ayun saja, alamin ya. Kita contohkan bacaan yang sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin ya, seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim, tekan di tasdidnya ya. Ya, ditekan di tasdidnya. Ar-Rah, huruf H-nya ini bersih ya. Sifat hamesnya keluar dari tengah tenggorokan. Ma diayunkan. Ni tekan, nir, ro. Ar-ro, perhatikan ro berharokat fathah yang tebal. Ar-ro ya. Ingat huruf sukun jangan mantul. Ar-Rahman ya, nggak boleh. Dan ayunya jelaskan ar-rahmani nir ya, bukan ar-rahmanir nirrahim. Jadi i jadi e dia ya. Perhatikan baik-baik. Ar-rahmanirrahim ya, seperti itu. Ma diayun, jadi kita buat saja ataupun kita tandai saja semua yang harokat yang seperti ini tandanya itu diayunkan. Nah, ini sama kita buat tanda saja ya. Maliki, sempurnakan maliki ya. Buat patokan bunyi a-nya ya, ini mat lain ya, yau sempurna, yau bukan yao, yau
Mi, bunyi I sempurna mid din ya. Diayunkan maliki yaumiddin. Nah, sempurnakan bunyi bacaannya. Jangan dibaca lurus, bunyi yang harokat yang diayunkan maliki yaumiddin, karena dia akan kepanjangan di dua harokatnya. Cukup diayun saja. Kemudian ayat kelima, iya tasydid, semua tasydid ditekan. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini tidak ada penekanan di tasydid. Sempurnakan. I, bunyi I sempurnakan lagi dengan iya. Iya, diayun saja ya. Iya. Ka sempurna dibuka bibirnya, iya kana, sempurna semua ini bunyi A. Na, huruf ain sama dengan huruf H, tempat keluarnya tengah tenggorokan ya. Ya. Na budu, sempurnakan bunyi U. Budu. Wa I, tekan jangan lupa. Wa iya, ketika iya itu diayun saja. Wa iyyaka nas, ingat sin jangan mantul. Nasta'in, tidak boleh. Nas, sempurnakan desisnya ya. Sifat as-sofir ya. Nasta'in, sampai dia habis panjangnya itu istiqomahkan bunyi I-nya. Nasta'in, jangan dibaca nasta'in ya, itu sudah berubah bunyi E. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Selanjutnya ayat 6. I, sempurnakan bunyi I, jangan dena se, tidak boleh. Sempurnakan semaksimal mungkin. I, jangan mantul ketika H, bunyikan bunyi dengan suara yang membesar dari pangkal tenggorokan. Suara ya, bukan nafas. Kalau jadi huruf H dia. Ihdi, jangan d ya. Ihdi, sempurnakan. Sekali lagi sempurnakan A, I, U-nya. Ihdina, ketika fathah setelahnya masuk ke tasdid huruf shad di sini, maka bunyi A jangan terpengaruh ke bunyi O. Sempurnakan dulu patokannya bunyi A, baru masuk ke O. Ihdina, nasi, jangan sampai bunyi A terpengaruh ke bunyi O. Ihdinos, kalau kita pisah jadi nos. Ihdina, ihdinasi, bukan ihdinos. Nah ya, sempurnakan. Si, ro diayun saja. Ingat ayun jangan dibaca lurus. Sirotol masuk ke alif lam, jangan sampai lamnya ini mantul. Sirotol mustaqim, nggak boleh ya. Sempurnakan ayunya, panjang dua harokatnya, dan akhir ayat ini mad aril sukun 4, 5, 6 boleh ya. Ini kita ambil 5 atau 6 saja. Ya, sempurnakan ayunya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Contoh bacaan ketika dia ayunya tidak sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tidak sempurna ya. Kemudian yang selanjutnya ayat 7. Siro, rohnya diayunkan. Ingat jangan dibaca datar, jangan dibaca lurus, jangan saja. Siro. Jadi cuman ayunan masuk ke huruf setelahnya. Jadi jangan dipanjangkan. Siratal ladzina, enggak boleh ya. Siro diayunkan, tol masuk ke tasdid, tekan sini. Zi diayun ya. Ya, jadi mad tabi'i ya. Fathah setelahnya alif, kasrah setelahnya ya, dhammah setelahnya wawu sukun. Nah, kalau kita yang susah menghafal hukum tajwid, bisa kita ambil rumusnya saja. Fathah setelah alif,
Kasroh setelahnya ya sukun, dhammah setelahnya wawu sukun, itu semua di ayun saja. An'amta, jelaskan jangan sampai ada yang mantul salah satunya. An'amta, nah, nggak boleh ya. Kita baca dari sini sampai berhenti di sini coba ya. Sempurnakan ala, alai. Fatokan bunyi a dulu. Ala, alai, jangan alai. Alai, alai, ya. Sempurnakan bunyi i-nya. Coba kita baca dari sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghairi. Mad lain juga masuk di sini. Ghai. Patokan bunyi ghai. Sempurna i. Ghai, tarik bibirnya ke belakang. Ghai. Ril. Ri. Ya, bunyi i sempurna. Kelam jangan mantul. Ril. Ril enggak boleh. Ghairil. Mag. Gha, ya, ini. Mag. Magdu. Gha ini dari akar lidah ya, ataupun dari ujung tenggorokan, dia mengarah ke langit-langit yang lunak. Nah, jangan sampai mantul. Magdu nggak boleh. Magdu, huruf dha ya. Sisi lidah disentuhkan di geraham yang atas, boleh salah satunya ataupun dua-duanya boleh. Magdu, ayunkan, dhamma setelah sukun. Bi alaihim, ya. Wala, perhatikan lagi jangan sampai tadi yang fathah ini terpengaruh dengan bunyi o. Sama juga dengan a ini, jangan sampai terpengaruh dengan bunyi o depannya. Jadi kita buat patokan bunyi a dulu. Wala, la, do, wala, do. Kalau dia terpengaruh, la jadi o. Wolot. Nah, kalau kita pas jadi, kalau kita pisahkan jadi lo. Wolot. Tuh, harusnya dia bunyi a. Wala. Nah, bunyi do ini ada sifat istitolah. Maka ketika dia tasjid ada bunyi memanjang. Jangan sampai bunyinya mati. Contoh gini, bunyi mati. Walat do itu mati. Tapi dia memanjang. Walad do. Jadi masih ada huruf yang memanjang bunyinya. Jadi tidak mati. Walad do. Tapi memanjang sifatnya. Nah, jadi masih ada suara yang jalan ya. Ketika dia dipanjangkan sampai 5 ataupun 6 harokat, ketika di lam sini ditekan. Li, ketika li sempurnakan bunyi i. Ya, kita baca di sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, itu tadi teman-teman dan sobat sekalian, cara membaca Al-Fatihah sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Kita ulang sebelum kita akhiri tahsin surah Al-Fatihah ini. Kita ulang dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, teman dan sobat sekalian, sudah kita selesaikan tasin surat Al-Fatihah. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan menjadi asbab amal jariyah, dan silakan untuk mempraktekkan. Semoga bacaan Al-Fatihah kita sesuai dengan hukum tajwid dan makharijul hurufnya, sehingga bacaan Al-Fatihah kita bacaan yang sempurna. Sekian dari kami atas khilafnya, dan sekiranya ada kekurangan bisa nanti disampaikan di kolom komen. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.